Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diiringi oleh danau yang indah, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu, karena kesejahteraannya kesejahteraan kamu juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya berikan tema pada perenungan hari ini, yaitu Aku, doaku untuk negeriku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan melalui Nabi Yeremia berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Konteks yang dihadapi bangsa Israel saat itu Bapak Ibu terkasih, pasal yang ke-29 ini adalah bagaimana bangsa Israel berada di tanah pembuangan. Nah, menarik sekali, kenapa ketika berada di tanah pembuangan Tuhan berkata kepada bangsa Israel supaya mereka mengusahakan kesejahteraan kota. Mengusahakan kesejahteraan kota itu berarti apa yang dimiliki setiap orang, apa yang menjadi keahlian dari mereka diberikan untuk bangsa Babel saat itu. Nah, jikalau pada saat itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang diusahakan adalah bangsa Babel kesejahteraan kotanya, itu adalah bangsa yang menjajah mereka. Nah, yang menjadi balik pertanyaan kepada kita adalah bagaimana kita terusnya negeri kita Indonesia ini. Bagaimana sejauh berkobarnya semangat kita mengusahakan kesejahteraan negara kita Indonesia. Bagaimana kita mengusahakan kesejahteraan Sumatera Utara. Bagaimana kita mengusahakan kesejahteraan secara khusus Kabupaten Simalungun. Dan bagaimana secara khusus kita mengusahakan kesejahteraan Kota Palu. Artinya bagaimana apa yang menjadi keahlian, apa yang bisa kamu perbuat kepada negeri itu, maka lakukanlah itu untuk kesejahteraan kota. Bagian yang kedua yaitu adalah dan berdoalah untuk negeri tersebut. Bapak Ibu Saudara kasih, sekali lagi Tuhan Allah berfirman kepada Nabi Yeremia untuk kepada bangsa Israel supaya mereka berdoa kepada bangsa Babel. Sekali lagi saya mau katakan menarik, kenapa harus berdoa bagi bangsa yang menjajah mereka? Bapak Ibu yang terkasih, setidaknya dalam doa ini ada dua hal yang perlu saya tekankan. Yang pertama, doa untuk hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah yang melakukan tugasnya dengan baik. Yang kedua, doa bagi pemerintah yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Bagaimana kita harus mengimani sebagaimana firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi hal ini yang mau kita tegaskan. Sekalipun mungkin keahlian kita tidak memiliki, kekuatan tidak kita miliki, maka ada satu hal yang boleh firman Tuhan katakan, berdoa untuk negeri itu. Kenapa kita harus berdoa untuk pemerintah? Secara sebagai pemerintah yang melakukan tugasnya dengan baik, supaya kiranya semakin hari, semakin dalam kepemimpinannya, boleh kiranya melakukannya dengan baik. Bagi pemimpin yang tidak melakukan tugasnya, kiranya melalui doa kita, pertolongan Roh Kudus boleh mengubahkan hati mereka, sehingga itu yang menjadi mengubahkan hati mereka untuk kembali ke jalannya. Bapak yang terkasih, apa yang boleh menjadi aplikasi kita pada sore hari ini? Yang pertama, apa keahlianmu? Apa keahlian kita semua yang boleh kita gunakan untuk mensejahterakan negeri kita, provinsi kita, kabupaten kita, ataupun kota kita. Yang kedua, mari serang dengan doa-doa kita. Bagi pemerintah kita doakan yang baik, pemerintahan kita bagi pemerintah yang melakukan tugasnya yang baik kita doakan supaya terus menerus
berdoa, melakukan tugasnya dengan baik. Bagi pemerintah yang tidak baik, kita berdoa supaya kiranya mereka boleh diubahkan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Shalom.